Bab 718. Ekspresi semua orang seketika terlihat panik. Kesempatan untuk menyembuhkan penyakit Gary tak terkalahkan tidak selalu ada. Saat ini, Jansen diusir pergi dan mereka semua juga telah menyinggung perasaan Adril. Kalau penyakit Gary tak terkalahkan benar-benar bisa disembuhkan, mereka juga tidak akan mendapatkan dampak baiknya. Dokter Jansen, cepat katakan sesuatu. Ujar salah satu dokter yang tadinya berkata kalau dia akan pergi bersama Jansen. Di saat yang bersamaan, Jansen menatap Adril selama beberapa saat, lalu berkata dengan senyuman sinis di wajahnya, "Keberuntunganmu cukup bagus." Mendengar ini, Rafa hanya bisa tertawa dan berkata, "Maksudmu, Dokter Adril berhasil menyembuhkan penyakitku hanya karena dia beruntung. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri, tetapi bisa dilakukan oleh orang lain, maka akan dianggap sebagai keberuntungan." Rafa seketika merasa Jansen sangat tidak tahu malu. Namun, Jansen hanya berkata dengan santai, "Jenderal Rafa tidak perlu marah. Aku bukanlah orang yang tidak bisa menerima kekalahan. Aku tentu saja memiliki alasan tersendiri ketika mengatakan itu." Jansen menatap ke arah orang banyak dan kembali berkata, "Apakah kalian semua masih ingat? Sebelum Jenderal Rafa meninggalkan Majaya, aku pernah mengobatinya menggunakan teknik jarum naga api." "Ini benar adanya," ujar semua orang yang ada di sana. "Itu tidak menyembuhkan penyakitku dan hanya menekan reaksinya saja," ujar Rafa sambil mengerutkan keningnya. Namun, Jansen segera memotong perkataannya. "Jenderal Rafa, Anda salah besar. Anda tidak mengerti ilmu medis, apalagi teknik jarum naga api. Teknik jarum naga api ini akan bereaksi ketika dikombinasi dengan obat matahari yang baru saja aku kembangkan. Kombinasi ini tentu bisa menyembuhkan penyakit racun dingin, hanya saja efeknya agak lambat." Setelah beberapa saat, Jansen kembali berkata, "Saat ini, Jenderal Rafa sudah sembuh dari penyakitnya. Tetapi itu bukan karena jarum ajaib matahari, melainkan karena rencana pengobatanku. Itulah alasan kenapa aku berkata bocah ini cukup beruntung." "Omong kosong," ujar Rafa dengan penuh amarah. Dia tidak pernah bertemu dengan orang yang tidak tahu malu seperti ini. Kalau bukan karena Adril mengambil tindakan waktu itu, Rafa mungkin sudah mati. "Jenderal Rafa, kalau Anda tidak mengerti ilmu medis, tolong jangan berspekulasi sembarangan," ujar Jansen dengan nada dingin. Kemudian kembali berkata, "Mereka yang pandai berperang tidak akan memamerkan kehebatannya. Begitu juga dengan dokter yang terampil. Seorang dokter hanya akan diakui kehebatannya setelah pengobatannya berhasil. Jujur saja, apakah Anda merasa jauh lebih baik setelah mendapat pengobatan dariku waktu itu?" "Memang lebih baik, tapi Dokter Adril yang langsung menyembuhkan penyakitku," jawab Rafa. Jansen kembali berkata, "Langsung? Apa kamu percaya ada metode yang bisa bekerja begitu cepat? Aku bahkan tidak bisa melakukannya." Jansen tersenyum sinis dan kembali berkata, "Bukankah kondisi ini sudah membuktikan keberuntungan bocah itu? Saat ini, dia bahkan berani berkata kalau dia bisa menyembuhkan Gary tak terkalahkan dalam waktu 6 jam. Tidak masalah kalau kamu tidak percaya padaku. Biarkan semua orang di sini berbicara. Mereka lebih percaya aku atau dia." Mendengar perkataan ini, semua orang seketika terkesima dan setuju. Apa yang dikatakan Dr. Jansen barusan itu benar. Adril jelas-jelas memanfaatkan keterampilan Dr. Jansen. Kepribadiannya sangat buruk. Dia bisa menyembuhkan Gary tak terkalahkan dalam waktu 6 jam. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan pada Gary tak terkalahkan. Ini adalah sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap pasien. Benar-benar melanggar etika medis. Untuk kepentingan pribadi dan ketenaran, dia pasti akan mengorbankan tubuh Gary tak terkalahkan tanpa memperhatikan kesehatannya. Pikirkanlah dengan saksama. Dokter sakti mana yang tidak memiliki guru yang hebat dan memiliki pengalaman berpraktik selama puluhan tahun? Bocah ini baru saja berusia 20-an tahun.
Walaupun dia sudah mempelajari ilmu medis sejak lahir, apa yang bisa dia lakukan di usianya yang begitu muda? Saat ini, semua orang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengolok-olok Adril. Hanya tersisa Cedric yang tidak tahu harus berbuat apa. Zaskia menatap Rafa dan berkata dengan ekspresi yang dingin. Beraninya kamu membawa orang seperti ini pulang. Cepat tangkap dia. Lalu pergi meminta maaf pada ayah angkat. Mereka menuduh Dr. Adril. Jawab Rafa dengan panik. Adril juga malas memberi penjelasan. Kalau mereka tidak percaya, biarkan mereka yang mengobati Gary tak terkalahkan. Ketika mereka tidak bisa mengobati Gary tak terkalahkan nanti, mereka akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kamu akan menangkapnya atau tidak? Ujar Zaskia pada Rafa dengan nada memaksa. Namun, Rafa langsung menjawabnya dengan penuh amarah. Zaskia, bisakah kamu percaya padaku?